Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan kita kali ini, sebagaimana di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kita akan membahas kisah-kisah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita akan membahas kisah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal. Beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau termasuk sahabat yang paling panjang usianya. Siapakah beliau? Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai pada saat beliau masih muda belia. Beliau sejak kecil sudah diajarkan oleh ibunya yang sangat penyayang kepada putranya ini tentang ajaran-ajaran Islam. Dipahamkan kepadanya oleh ibunya yang bernama Al-Rumaisah. Di dalam satu riwayat disebut dengan Ar-Rumaisah. Diajarkan kepadanya tentang makna syahadat, yang mana dengan syahadat ini seseorang dinyatakan sebagai seorang muslim. Dengan syahadat ini seseorang menyatakan dirinya adalah orang yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan juga meyakini bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Diajarkan oleh ibunya yang penyayang ini tentang akhlak, budi pekerti, tentang perkara-perkara Islam yang mulia, sehingga tumbuh di hatinya rasa cinta kepada Islam dan rasa rindu ingin bertemu pembawa risalah ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup di kota Yathrib, nama lama dari kota Madinah. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah. Begitu jauh jaraknya. Tetapi apabila hati itu sudah merindukan, maka rindu itu pun akan mendekatkan yang jauh. Tetapi sebaliknya, apabila sudah benci, itu akan menjauhkan yang dekat. Ternyata ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang dirindukan oleh Anas, ingin bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin segera berjumpa dengan beliau ini, ternyata sudah dekat saatnya. Ketika berita sampai kepada orang-orang yang ada di kota Yathrib, orang-orang yang berada di kota Madinah, dekatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dekatnya perjalanan mereka untuk menuju kota Madinah. Maka orang-orang di kota Madinah sangat gembira sekali ketika mendengar bahwasannya Rasul berserta Abu Bakar ini sudah dekat dengan kota Madinah ketika mereka berdua melakukan perjalanan hijrah menuju kota Madinah yang sudah didahului oleh kaum muhajirin yang berhijrah di kota Madinah. Maka mereka pun setiap pagi di kalangan anak-anak ini setiap pagi menunggu kedatangan Nabi, menunggu kedatangan Rasul SAW yang mulia ini. Dan akhirnya ketika ada seseorang yang memberitakan bahwasanya Rasul SAW beserta Abu Bakar sudah sampai, orang-orang pun langsung keluar, mulai dari anak-anak, remaja, pemudanya, orang-orang dewasanya, laki-laki, perempuan, untuk menyambut dengan begitu meriahnya kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang mulia ini. Dan di antara rombongan anak-anak ini ada Anas bin Malik. Dan di antara rombongan para ibu-ibu ini adalah Al-Rumaisah, ibunya Anas bin Malik. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berada dan sampai di kota Madinah,
ibunya yang begitu sayang kepada Anas bin Malik, ibunya yang begitu cinta kepada Islam, itu cinta kepada Allah, begitu cinta kepada Rasulnya, beliau pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Rasul bahwa orang-orang sudah memberikan hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan apa saja yang mereka miliki sebagai bentuk cinta dan kasih sayang mereka kepada Rasulullah SAW, mereka memberikan kepada Rasul. Adapun saya, kata Al-Umaysah kepada Rasulullah SAW, saya hanya memiliki Anas. Saya hanya memiliki Anas. Maka saya pun memberikan Anas kepada engkau, wahai Rasulullah SAW, jadikanlah dia sebagai pembantu. Rasul pun menyambut gembira dengan apa yang disampaikan oleh ibunya Anas bin Malik ini. Akhirnya Rasulullah menerima Anas sebagai pembantu beliau yang pada saat itu masih kurang lebih usia 10 tahun. Begitulah awal mula Anas bin Malik radhiyallahu anhu begitu dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga hijrah, hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Yang kurang lebih 10 tahun lamanya Anas bin Malik berkhidmah membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mendengar apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik terkait bagaimana pada saat beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwa beliau melihat, mengamati sendiri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat berakhlak. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul SAW adalah Al-Quran. Anas suatu kali menceritakan bahwa suatu saat Anas diperintahkan oleh Rasul SAW untuk membelikan sesuatu. Di tengah jalan dia pun melihat teman-teman yang seusia dia sedang bermain. Dia pun akhirnya gabung bermain dan lupa dengan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Namun gak begitu lama dia sadar dengan apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW tadi, dan dia pun merasa ada seseorang di belakang beliau. Ternyata setelah beliau menoleh ke belakang, beliau adalah Rasulullah SAW. Maka melihat hal ini, beliau pun, Anas pun menjadi grogi gitu ya. Sehingga Rasul pun bertanya kepada Anas bin Malik, apakah kamu sudah melaksanakan apa yang kuminta tadi? Anas pun menyampaikan bahwasanya dia belum melaksanakan apa yang diminta oleh Rasul. Anas minta maaf, kemudian beliau pun membeli ataupun memenuhi apa yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW hanya sekedar bertanya saja, tidak sampai ada kata-kata yang membuat Anas bin Malik menjadi terpojok. Anas bin Malik dengan apa yang ditanya, apa yang disampaikan oleh Rasul berupa pertanyaan pun sudah merasa malu dan bersalah tanpa harus mengungkapkan kata-kata bahwasanya Anas adalah melakukan sebuah kesalahan. Sehingga Anas pun menyampaikan, tidak pernah selama 10 tahun saya membantu Rasul SAW bertanya kepada saya dengan pertanyaan, mengapa kamu tidak melakukan ini apabila saya tidak melakukannya. Beliau tidak pernah bertanya seperti itu. Tetapi Rasul SAW menunjukkan akhlak yang baik sebagaimana apa yang sudah dicontohkan tadi. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, banyak yang diambil oleh Anas bin Malik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelajaran-pelajaran yang mulia. Sehingga beliau pun sebagaimana yang disinggung di awal tadi, meriwayatkan banyak hadis karena beliau selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sangat sayang kepada Anas. Sehingga panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Anas pun kadang dengan kata wahai anakku, ya bunai. Kadang juga dengan panggilan sayang. Di orang Arab itu ada panggilan sayang itu namanya tasghir. Kalau Anas dipanggil dengan Unais, itu menunjukkan panggilan yang sangat sayang sekali.
Maka Anas pun kadang dipanggil Unais, kadang dipanggil Gunai, anakku. Seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menganggap siapa? Anas bin Malik ini seperti anak sendiri. Inilah kedekatan Anas terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak orang-orang yang menginginkan kalau boleh disebut adalah dengan kata iri. Orang-orang pun iri dengan apa yang terjadi pada Anas. Karena apa? Begitu dekatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas oleh Allah diberikan umur yang panjang, 80 tahun setelah bersama Rasul. Artinya ketika 10 tahun mulai menjadi pembantu Rasul, kemudian 10 tahun membantu Rasul, kemudian 80 tahun berikutnya, maka kalau dihitung usia Anas bin Malik adalah 100 tahun. Selama 80 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, beliau menjadi orang yang menyampaikan semua kebaikan, semua ilmu yang telah beliau ambil, beliau serap dari Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau pernah menyampaikan, saya menyampaikan semua kebaikan dari Rasulullah SAW, sampai masalah apa yang diperdebatkan di masa Anas bin Malik tentang haudun Nabi SAW, tentang telaga Nabi SAW, yang mana diceritakan atau riwayat telaga Nabi SAW ini berasal dari Al-Kautsar, telaga yang ada di surga, kemudian mengalir ke telaga Rasul SAW yang ada di padang mahsyar. Ya, kalau Al-Kautsar itu telaga di surga, ya, kalau di telaga Rasul SAW yang ada di mahsyar itu, ya, adalah telaga yang sangat istimewa bagi Rasul SAW. Nanti umatnya itu akan datang dan melewati telaga itu. Barang siapa yang meminumnya, maka tidak akan pernah haus selamanya. Airnya putih, lebih putih daripada susu. Jumlah uus atau gelasnya itu adalah sejumlah bintang yang ada di langit. Luasnya adalah masiratus syahr. Luasnya adalah 1 bulan perjalanan. Itu saking luasnya haud Rasulullah SAW, sehingga umatnya nanti akan meminum dari telaga itu. Maka kalau kita sebagai seorang muslim sampai nanti, ya, ketika bertemu dengan Rasulullah SAW di padang mahsyar, kemudian kita tidak bisa untuk meminum itu, sangat merugi sekali. Karena itu disediakan untuk umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang bisa meminumnya, atau tidak ada yang tidak bisa meminumnya kecuali memang orang-orang yang telah melakukan keburukan-keburukan. Semuanya adalah minum. Yang tidak bisa minum hanyalah orang-orang yang merubah agama Rasul SAW yang telah diajarkan. Maka kita berusaha bagaimana terus berada di sunnah Nabi SAW, memegang ajaran Nabi SAW ini dengan benar, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang bisa meminum dari telaga itu. Kemudian Anas bin Malik pun menyampaikan tentang telaga Rasulullah SAW yang diperdebatkan oleh orang-orang pada saat itu, menjelaskan akan kebenarannya telaga itu, bahwasanya tadi yang sebagaimana telah diceritakan, bahwasanya nanti semuanya akan melewati telaga itu dan mereka akan minumnya kecuali memang orang-orang yang diharamkan untuk meminum dari orang-orang yang telah, ya, merubah agama ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah jamaah sekalian, ya, beliau di akhir hayatnya meninggal dalam kondisi sebagai orang yang terbaik dari kalangan para sahabat. Tapi karena Rasul SAW telah berdoa kepadanya, maka dengan usia 100 tahun, 80 tahun setelah meninggalnya Rasul SAW itu, dia memiliki banyak rezeki, hartanya banyak, menjadi orang yang kaya. Kemudian anaknya pun juga banyak. Karena Rasul SAW telah mendoakan Anas, Allahumma rzuqhu malan wa waladan. Ya Allah, berikanlah dia harta, ya, dan berikanlah kepadanya anak. Wa barik lahu, dan berkahilah. Sehingga selama 80 tahun ini, selain beliau mengajarkan agama, beliau juga menjadi orang yang begitu berkah hartanya dan begitu berkah anak-anaknya yang begitu banyak jumlahnya. Dan di akhir hayat beliau menjadi sahabat
yang meninggal dalam kondisi sebagai orang yang paling mulia. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, demikian barangkali yang bisa Ana sampaikan tentang cerita Anas bin Malik. Sungguh cerita ini panjang sekali, tetapi kita melihat waktu, maka ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu untuk mengambil pelajaran dari kisah Anas bin Malik yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.